Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadilah ayat 11. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Bapak Wakil Dekan, Ketua Prodi, seluruh Universitas Akademika Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Darussalam Banda Aceh, dan yang kami banggakan mahasiswa Yudi Siuman dan Ibu Simawati yang hari ini Selasa menggapai gelar sarjana. Izinkan saya menyampaikan esai ilmiah singkat yang berjudul Kembali ke Kampung, Lahan Pengabdian Sarjana Milenial. Para peserta yudisium dan hadirin yang mulia, sebuah kebahagiaan bagi saya hari ini berdiri di hadapan saudara semua sebagai orang-orang yang telah sukses menggapai kesarjanaan. Perjuangan dan pengorbanan saudara selama ini bukanlah hasil yang sia-sia dan tanpa makna. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, sehingga yakinlah bahwa dengan penuh keimanan maka masa depan saudara-saudara sekalian akan cerah dan akan memperoleh hasilnya dengan baik. Hari ini juga merupakan hari penting bagi perjalanan hidup saudara selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Setelah sekian lama saudara berjibaku dan tersandera dengan lipatan buku dan kertas, serta hubungan dari satu teori ke teori lainnya. Gelar kesarjanaan telah saudara miliki, dan sejuta kebahagiaan terpancar dari raut muka saudara, keluarga, dan teman-teman seperjuangan saudara. Kebahagiaan yang paling khusus dari semua ini adalah kebahagiaan dari para orang tua saudara yang telah berpeluh, berjuang, dan berdoa tanpa penggunaan lelah dan waktu. Ayah dan ibu saudara telah bercucuran keringat mengais rezeki untuk kesuksesan saudara. Ayah dan ibu saudara mungkin tidak secerdas saudara, tidak sukses seperti saudara, tapi mereka memiliki hati yang
begitu ikhlas dan tidak pernah meminta saudara untuk kembali membayar jasanya yang membuat saudara meraih sarjana seperti saat ini. Saat Anda kuliah, banyak kenangan yang manis dan pahit telah saudara lalui. Apalagi ketika akhir-akhir masa penelitian dan penulisan skripsi atau karya akhir. Terutama saat saudara menjalani bimbingan penulisan dengan para dosen pembimbing dengan berbagai karakteristiknya. Ada pembimbing artis yang susah ditemui dan selalu harus buat janji untuk bimbingan. Bang artis ibu kota. Sehingga saudara selalu dalam keadaan galau. Ada pembimbing desain grafis yang banyak coretan-coretan di skripsi saudara dengan sejuta revisian. Dalam hati saudara selalu bertanya, kapan desain ini berakhir? Ada pembimbing dewa yang selalu menggenjot mahasiswanya untuk memberikan hasil paling baik, sempurna dari yang paling baik. Ada pula pembimbing super sibuk yang karena kesibukannya kehadirannya seakan seperti hantu, misterius, dan tak pernah kelihatan batang hidungnya. Disinilah kesabaran saudara diuji. Begitu pula ada pembimbing malaikat. Saudara merasakan dilindungi bak malaikat tanpa sayap. Terutama selama mengerjakan skripsi, termasuk memudahkan saudara saat mendapatkan kesulitan dalam penulisan. Masih banyak lagi karakter-karakter pembimbing lainnya yang menjadi pengalaman berharga bagi saudara saat di bangku kuliah ini. Para peserta Yudisium dan hadirin yang saya hormati, hidup terus berjalan. Setelah saudara memperoleh gelar sarjana ini, saudara akan dihadapkan pada kenyataan yang seringkali berbeda antara teori dan praktik. Berbeda antara idealistik dan pragmatis. Kini, saatnya saudara kembali ke kampung. Lahan pengabdian sesungguhnya saudara untuk menyebarkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang saudara miliki. Dunia hari ini diibaratkan sebagai dunia yang dilipat dan digenggam. Batas kota dan kampung hanya sekedar batas administratif. Tidak ada lagi ungkapan antara orang kota yang pintar dan orang kampung yang bodoh. Semuanya cair dan melebur menjadi warga negara yang sama-sama dapat maju dan mundur. Dunia yang digambarkan Marshall McLuhan dalam bukunya The Gutenberg Galaxy pada tahun 1962 sebagai Global Village, kampung global, telah menjadi kenyataan dalam kehidupan kita saat ini. Kreativitas dan kesuksesan tidak harus lagi berada di kota, tetapi saudara sebagai sarjana milenial dapat melakukannya di kampung. Banyak kaum muda kreatif dan berprestasi yang bergerak di kampung dan menjadi terkenal, viral karena peran dan gerakannya di kampung. Misalnya Rifki Maulana di Biren yang menggerakkan sebuah komunitas Muge Buku, yaitu sebuah gerakan membangun literasi masyarakat di kampung dalam bentuk pustaka keliling yang bertujuan mewujudkan masyarakat membaca. Gerakan Rifki dan teman-temannya adalah membawa buku menggunakan keranjang penjual ikan yang digunakan atau mungkin ke pusat-pusat keramaian masyarakat dan kampung-kampung. Gerakan ini telah mendapat apresiasi dan penghargaan dari banyak pihak. Begitu pula yang dilakukan Husnul Khatimah Adnan di Kampung Lambirah Aceh Besar yang mendirikan Taman Pendidikan Masyarakat Tanyo. Atas prestasinya menggerakkan literasi bagi minat baca anak-anak di Kampung Lambirah dan sekitarnya, penghargaan pun diperolehnya.
mulai dari penghargaan nasional yaitu Anugerah Peduli Pendidikan 2014 dari Kemendikbud, Anugerah Pelita Nusantara Termuda dari Aceh pada tahun 2013, sampai diundang ke Jepang karena prestasinya ini. Para pemuda-pemudi ini merupakan beberapa contoh dari banyak pemuda-pemudi lainnya yang menggerakkan kreativitas dan kemampuannya di kampung yang akhirnya mendapatkan penghargaan. Para peserta yudisium dan hadirin yang saya hormati, sistem pendidikan tinggi kita masa lalu yang tercerabut dari persoalan-persoalan kampung menjadi pelajaran bagi pengelola pendidikan kita saat ini untuk terus berbenah diri. Keprihatinan terhadap sistem pendidikan tinggi kita masa lalu juga mengingatkan kita pada sajak W.S. Rendra yang berjudul Seonggok Jagung. Rendra menulis, apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, ikut pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja, bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa sepi dan asing. Para peserta yudisium dan hadirin yang saya muliakan, kampung saya ini telah menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah telah menggelontorkan dana begitu besar untuk kampung-kampung melalui program dana desa. Berbagai program pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten kota, dilakukan di kampung-kampung. Kiprah dan pengabdian saudara sangatlah ditunggu. Ada banyak potensi tersembunyi yang saudara miliki dan dapat digerakkan dengan kehadiran saudara di kampung. Sarjana milenial yang memiliki potensi dalam penguasaan teknologi informasi dasar dan menguasai akses jaring yang terhubung secara global menjadi peluang besar dalam menggerakkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung. Agar pengabdian saudara di kampung benar-benar maksimal dan bernilai tambah bagi saudara dan lingkungan saudara, maka diperlukan beberapa hal penting yang saya rekomendasikan. Pertama, percaya dirilah dan gali potensi yang saudara miliki. Kedua, mengabdi dan bekerjalah dengan penuh kesungguhan, keunggulan, dan pantang menyerah. Ketiga, bangunlah komunikasi dan persahabatan sosial dengan baik dan fleksibel, alias tidak kaku. Keempat, proaktif dalam menggali informasi terbaru dan kesempatan yang ada. Dan yang terakhir, jagalah identitas keislaman, keacehan, dan alma mater saudara. Semoga saudara menjadi generasi pembangun kampung yang sukses. Ma'an najah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.